Halo teman-teman, halo Viwaners. Jadi kali ini saya akan memberikan trik cara pembuatan buku kas sederhana ya, yang sering digunakan, yang dimana di sini kita akan membuat sebuah buku kas sederhana yang berisi debit, kredit, dan saldo. Nah, perhitungannya sendiri kita nanti akan menggunakan sedikit rumus, cara penggunaannya seperti apa. Oke, sebagai contoh, di sini saya sudah membuka Microsoft Excel. Jadi kita akan mulai dari B2 ya. Kita akan mulai dari B2. Dari sel B2 kita akan buat CV Basri Harapan Sentosa. Ini lalu kita buat periodenya, misalkan di November 2022. Lalu di bawahnya kita coba masukkan tanggal, lalu ada uraiannya, lalu ada di debit. Debit ini berarti pemasukan ya teman-teman semua. Lalu kredit, lalu saldo. Nah, jadi nanti kurang lebih seperti ini. Ini nanti kita akan coba samakan dulu ya ukuran ininya, ukuran kolomnya kita tarik supaya agak sedikit besar. Nah, saldo. Oke, kita akan percantik dulu dengan kita tebalkan sedikit, lalu kita ketengahkan, lalu kita berikan warna sedikit ya teman-teman supaya jauh agak lebih bagus. Lalu kita buat tabel ke bawah, nah, seperti ini. Kita buat tabel saja, kita menggunakan all border di sini. Nah, seperti ini teman-teman ya. Jadi nanti saya akan contohkan, mungkin ini kita ketengahkan dulu ya. Oh ya teman-teman, untuk mengetengahkan judul ini kita bisa menggunakan format cell ya. Jadi kita blok dulu mengetengahkannya di sini, kita klik format di sini, lalu kita klik format cell, lalu kita pilih alignment dan horizontalnya, karena ini akan kita ketengahkan secara horizontal. Horizontal ini kita pilih center across selection, lalu kita bubuhkan border di sini pinggirannya seperti ini. Kita buat seperti ini. Nah, kurang lebih seperti ini. Kita berikan warna juga supaya lebih cantik. Oke. Lalu selanjutnya apa teman-teman? Nah, ini untuk tanggal kita akan coba buat juga formatnya, itu dengan kita merubah ke format tanggal ya teman-teman ya. Di sini ada format cell, lalu number, kita buat ke date seperti ini. Nah, ini boleh dipilih template-nya teman-teman mau seperti apa. Kalau saya akan menggunakan lokasinya di Indonesia ya teman-teman, supaya sesuai. Nah, seperti ini. Lalu saya pilih formatnya adalah yang ini, 14 garis miring, jadi tanggal, bulan, tahun. Saya buat seperti ini. Nah, jadi di sini misalkan saya buat tanggal 1 garis miring November garis miring 2022. Nah, jadi nanti kurang lebih secara otomatis akan seperti ini ya teman-teman ya. Oke, uraiannya untuk yang pertama kita akan coba misalkan saldo kas bulan Oktober. Nah, misalkan di sini kita masukkan angka 10 juta. Nah, ini biasanya teman-teman ini belum ada angkanya ya, belum ada titik komanya. Nah, ini bisa kita nanti blok terlebih dahulu, karena ini nanti akan kita bubuhkan RP ya. Jadi nanti kita ke format lagi teman-teman, kita blok terlebih dahulu. Ini akan kita jadikan, rubah formatnya menjadi rupiah. Kita ke format, lalu ke format cell, lalu ke number. Di sini kita pilih accounting. Nah, simbolnya kita rubah, kita cari RP titik Indonesia. RP titik Indonesia ini kita scroll sedikit ke bawah terus sampai ketemu huruf R,
ya. Nah, seperti ini. Nah, ini dia. Ada RP Indonesia seperti ini, ada RP English Indonesia. Kalau saya terbiasa menggunakan RP English Indonesia seperti ini. Lalu saya klik OK. Nah, ini teman-teman akan berubah menjadi pagar apabila lebar kolomnya terlalu kecil. Jadi jangan panik ketika ketemu seperti ini ya teman-teman ya. Kita tinggal perbesar saja kolomnya seperti ini. Nah, seperti ini. Nah, jadi kita sesuaikan biar lebih bagus ya teman-teman deh. Nah, ini biasanya ada beberapa penggunaan kosong-kosong di paling belakang ya. Nah, ini kalau saya tidak akan saya gunakan, saya blok ulang. Jadi saya akan hapus. Jadi murni hanya RP dan angkanya saja. Seperti itu teman-teman. Nah, berikutnya saya akan coba di tanggal 2 bulan 11 tahun 2022 ada pengeluaran pembelian ATK. Ini saya keluarkan sebesar 1.250.000. Nah, untuk pembuatan rumusnya sendiri, nah ini seharusnya adalah sama dengan ini, kita sesuaikan dulu dari yang awal ya teman-teman ya, seperti ini ya. Nah, rumusnya sendiri adalah sama dengan saldo sebelumnya ditambah debit pada baris berikutnya, lalu dikurangi kredit di baris sesudahnya, seperti ini ya, jajar. Jadi ini rumus sederhananya teman-teman ya. Jadi ketika kita enter maka dia akan melakukan sebuah perhitungan. Jadi 10 juta dikeluarkan 1.250, maka akan terjadi saldo 8.750. Nah, pertanyaan berikutnya adalah bagaimana mengotomatiskan rumus ini ke bawah. Begitu kita tarik seperti ini. Nah, tapi ini seharusnya kosong karena tidak ada transaksi di sini, maupun mau masuk maupun keluar. Nah, di sini teman-teman nanti harus melakukan sedikit perubahan rumus ya. Jadi ini hanya akan berubah ketika ada angka di debit atau kredit. Contoh, semisalkan saya masukkan di sini angka 100.000, baru dia melakukan perubahan, tetapi dia ke bawahnya akan terus sama. Nah, ini seharusnya tidak seperti ini. Nah, langkah apa yang harus kita lakukan? Abaikan seperti ini dulu, kita ke sini dulu, kita akan rubah sedikit rumus di baris kedua ini dengan cara kita tekan tombol F2 di sini ya. Kita akan membubuhkan, kita tekan F2 ya teman-teman di sel F7 ini. Kenapa kita lakukan perubahan di sel F7? Karena ini baris yang akan selanjutnya kita copy ke bawah formulanya. Kita tekan F2, jadi sampai si rumusnya ini atau si formula ini bisa kita tambah atau rubah ya. Nah, jadi di sini perlu teman-teman pahami, kita akan menambahkan atau membubuhkan formula if atau rumus if. Jadi kita akan membuat logika seperti ini. Jika si debit kosong dan kreditnya kosong, maka si saldo tidak akan melakukan perhitungan apa-apa. Jadi itu sederhananya logikanya ya. Tapi jika di debit terjadi proses transaksi atau angka, atau di kredit terjadi proses atau angka, maka akan dilakukan rumus ini. Nah, seperti itu. Jadi ini tolong dipahami terlebih dahulu ya teman-teman logikanya. Nah, lalu seperti apa rumusnya? Jadi kita terjemahkan saja. Jika kan seperti ini ya. Jika, nah, ketika kita menggunakan rumus jika, maka logikal testnya cuma satu, karena kita akan menggunakan dua logikal, yaitu logikal yang ada di kolom debit dan logikal yang ada di kolom kredit. Maka kita harus membubuhkan n itu untuk menambahkan jumlah logika yang akan kita gunakan, karena di sini kita menggunakan dua logika. Nah, setelah itu kita
berikan kurung buka. Nah, di sini ditanya logika satunya. Logika satunya adalah ini, jika kolom debitnya sama dengan ya kosong, ya double kutip 2 kali, ya kosong itu ditandai dengan double kutip 2 kali. Dan kondisi keduanya adalah, logika keduanya adalah jika kreditnya seperti ini, ya kan, kreditnya sama dengan kosong juga, ya kan. Lalu maka itu kita ganti dengan sesuai permintaan di sini ya, karena kita cuma 2 logika. Ini bisa lebih dari 2 logika ya teman-teman ya. Kita tutup karena logikanya cuma 2 ya, karena kita cuma pakai 2 logika, maka kita tutup. Nah, di sini sampai sini sudah si komputer akan baca jika D7-nya kosong atau E7-nya kosong, makanya kita simpan setelah kurung tutup, setelah penutup ini ya, penutup N, ya kan. Lalu kita bubukan kosong juga, karena jadi gini, jika D7-nya tidak terjadi transaksi dan E7-nya tidak transaksi, maka tidak akan diisi apa-apa. Nah, seperti itu. Nah, di sini kita komakan lagi seperti ini, baru masuk ke value if false. Jadi setelah kondisi ini terpenuhi semua, kondisi ini tidak ada yang terpenuhi atau tidak terpenuhi, maka akan dilakukan proses rumus ini. Kurang lebih seperti itu. Nah, setelah beres, baru kita lakukan proses enter. Nah, apabila muncul we found typo in your formula dan yang lainnya ini tidak terlalu jadi masalah, kita tekan yes saja. Maka hasilnya sama, tetapi begitu kita lakukan pengkopian ke bawah seperti ini, maka dia kosong. Kenapa kosong? Karena di sini tidak terjadi transaksi sama sekali. Tetapi kalau kita misalkan di tanggal 3-nya seperti ini ya, kita coba tanggal 3 bulan 11 tahun 2022, di sini ada pemasukan dana tambahan misalkan ya, dana tambahan, maka di sini akan terbentuklah debit. Berapakah nilainya? Misalkan 5.500.000. Maka dia secara otomatis akan bertambah di sini teman-teman ya. Nah, terus misalkan kita tambahkan lagi ada pengeluaran, misalkan tanggal 4 bulan 11 tahun 2022. Di sini ada pembelian komputer, misalkan seperti ini. Pembelian komputer menghabiskan angka misalkan 8.275.000. Maka nanti di saldo akan menghitung sendiri, kurang lebih seperti ini. Nah, jadi fungsi tadi saya akan coba perjelas teman-teman ya. Saya akan besarkan sedikit ya biar lebih jelas lagi. Nah, kenapa rumusnya seperti ini? Saya akan coba perjelas lagi ya. Jika kita menggunakan jika, nah N ini, jadi di dalam jika itu kita biasanya hanya satu kondisi, tapi karena kita menggunakan 2 kondisi, jika kolom debit kosong dan kolom kredit kosong, maka tidak dilakukan perhitungan apa-apa. Tetapi jika di dalam debit atau kredit ada angkanya atau terjadi transaksi, maka dilakukanlah proses rumus ini. Nah, jadi kurang lebih seperti itu ya teman-teman ya. Nah, itu penjelasan berikutnya lagi. Nah, selanjutnya bisa kita masukkan, misalkan di sini ada pemasukan lagi, misalkan di angka 2.200.000, lalu ada pemasukan lagi 1.300.000 ya kan. Ada pengeluaran misalkan 250.000 ya. Lalu ada pengeluaran lagi di angka 830.000. Nah, ini sudah secara otomatis saldonya akan menghitung secara otomatis. Nah, jadi itu ya teman-teman ya, sedikit teknik dalam pembuatan buku kas sederhana. Semoga bermanfaat buat teman-teman semua. Apabila ada pertanyaan yang kurang dipahami dengan rumus ini, dengan terbuka silahkan bubukan di kolom komentar ya. Jangan lupa teman-teman untuk supaya media V1 Bogor terus berkembang, jangan lupa di like, komen, dan subscribe
agar bisa mendukung channel ini ke depannya. Oke, selamat bertemu lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.